Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Ya, salam jumpa pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Saat ini kami dari tim RRI Wamena berada di lokasi Sanggar Seni Balim Putra, tepatnya berada di Distrik Woma, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan perlindungan dan juga bagaimana caranya mempertahankan budaya serta melestarikan nilai-nilai budaya khususnya di Kabupaten Jayawijaya bahkan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Kita berbicara soal budaya, ini sudah sangat erat dengan kehidupan kita setiap harinya. Apalagi kalau kita berbicara dengan Papua yang penuh dengan kebudayaannya yang unik, bahkan menarik, dan menarik para wisatawan-wisatawan dari luar untuk mengunjungi Jayawijaya, melihat langsung kebudayaan yang ada di Kabupaten Jayawijaya, bahkan di wilayah Papua Pegunungan. Namun, saat ini dengan generasi-generasi kita yang mungkin sudah terpengaruh dengan berbagai budaya-budaya dari luar, sehingga budaya-budaya kita khususnya di wilayah Pegunungan Papua ini sudah mirip sekali dengan perkembangan-perkembangan zaman yang ada saat ini dan juga dengan pengaruh-pengaruh budaya lain. Namun untuk membahasnya lebih dalam, saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Kesenian Jayawijaya, Bapak Alpius Lagoan. Wah. Para seniman budayawan yang ada di Papua Pegunungan, terutama Kabupaten Jayawijaya. Dan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami orang budaya. Dan di sini saatnya untuk kita membicarakan tatanan hidup kita menyangkut budaya kita orang gunung. Maka di sini saya sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Jayawijaya dipercayakan untuk melestarikan, melindungi, dan mempertahankan nilai-nilai tradisi kita orang gunung, terutama di Kabupaten Jayawijaya, pada khususnya di suku Wio. Maka di sini saya sebagai anak daerah yang selama ini titipan perjalanan tua-tua adat yang mana mereka memberikan talenta hidup ini dari turun temurun itu mereka titipkan. Maka titipan ini yang kita sekarang, saya sebagai seniman dan budayawan dan sebagai Ketua Dewan Kesenian, saya punya tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai ini. Jangan sampai apa yang nanti akan generasi-generasi penerus ini nanti akan mempengaruhi budaya-budaya dari luar nanti akan masuk di daerah pegunungan ini, terutama di Kabupaten Jayawijaya ini, yang kita harus menceritakan seperti ini supaya generasi-generasi penerus ini mereka bisa tahu dan mereka bisa menjaga, melindungi, melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah ini. Maka di sini tugas tanggung jawab kami Dewan Kesenian dan yang ada dipercayakan oleh pemerintah daerah, bahkan Provinsi Papua dipercayakan untuk Dewan Kesenian Pegunungan ini, kita mengayomi, melestarikan, melindungi 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Ini kita memberikan sport dan mempertahankan nilai-nilai yang ada, ciri khas daerah ini kita tingkatkan mereka untuk mereka mempertahankan itu. Ya. Maka di sini kami Dewan Kesenian punya tugas tanggung jawab untuk kita harus sosialisasi kepada daerah-daerah yang ada di Papua Pegunungan ini. Siap. Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti yang dijelaskan Pak Alpius tadi bahwa tugas pokok dan fungsi dari Dewan Kesenian
Kabupaten Jawijaya atau tugas fungsi dari Bapak Alpius Laguan ini adalah untuk mempertahankan dan juga melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Jawijaya, bahkan di 8 kabupaten yang ada di wilayah Papua Pegunungan. Pak Alpius, tadi saya mendengar bahwa tugas dari Dewan Kesenian ini adalah menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di wilayah Papua Pegunungan. Dari Dewan Kesenian sendiri, cara untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini seperti apa dan apa yang telah dilakukan oleh Dewan Kesenian ini sendiri? Baik, di sini kami punya tugas tanggung jawab ini budaya-budaya yang ada di Papua Pegunungan, bahkan yang ada di pada umumnya di Papua Pegunungan dan pada khususnya di Kabupaten Jawijaya. Di sini budaya ini tidak bisa kita pisah. Dan ini budaya ini memang melekat hidup kami. Dan di sini budaya ini membawa keharuman di dalam kehidupan di dalam kekeluargaan itu. Jadi di sini seni membawa kehidupan dan budaya juga membawa kehidupan. Itu dasar pondasi hidup kita orang gunung. Itu melalui budaya itu baru nanti akan dia masuk ke agama. Agama itu dia tidak bisa. Kedua ini dia berjalan sama-sama. Artinya bahwa seni dan budaya ini melekat. Itu ciri khas daerah ini Tuhan kasih kepada suku masing-masing suku itu dia titipkan. Suku ini kamu punya bagian ini. Jadi itu masing-masing adat itu suku itu mereka pegang. Jadi sekarang itu kita lihat terpengaruh besar, maka sekarang ini kami sebagai tugas tanggung jawab kami sebagai pimpinan Dewan Kesenian ini kita menjaga keaslian ciri khas daerah dari bahasanya, dari kehidupannya ini tidak bisa kita pisah-pisah. Itu memang dari moyang sampai sesaat ini masih ada. Masih ada. Jadi keaslian itu yang kami punya tugas Dewan Kesenian ini mempertahankan, melindungi, terus melestarikan. Bahkan nanti kita akan mempromosikan. Oleh sebab itu di sini memang tugas Dewan Kesenian dia ini tidak terlepas dari Nusantara. Ini semua orang yang ada di Papua Pegunungan ini punya ciri khas daerahnya itu masing-masing. Kami orang asli Wamena punya seperti ini. Kabupaten Jalimo punya begini, Lanijaya punya begini. Itu keaslian ciri khas itu yang kami Dewan Kesenian kita siap untuk mengangkat, kembalikan, hidupkan dia supaya generasi penerus ini dia mempertahankan itu. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Ya, Pak Alpius sebagai tokoh kesenian dan juga merupakan tokoh-tokoh budaya di Kabupaten Jawijaya. Mungkin Bapak Alpius melihat untuk saat ini apakah budaya ini masih tetap berjalan seperti biasanya yang telah berlalu atau sudah seperti apa sekarang ini? Baik, terima kasih. Di sini secara langsung memang dulu punya tradisi ini masih melekat, bagus. Tapi sekarang ini, sekarang anak muda ini dia tidak fokus kepada budaya. Tidak fokus kepada budaya dan mereka kita lihat budaya ini sementara disisihkan. Disisihkan. Jadi anak muda ini dia kalau pintar itu dia berpendidikan. Sekolah itu coba kau masuk di dalam Honai. Dalam Honai, WNI itu ada di dalam Honai di situ. Tapi sekarang kita lihat generasi penerus ini Honai itu dia tidak mau masuk. Maka di sini budaya ini anak muda ini dia tidak tahu. Jadi saya rasa menyesal. Anak-anak ini setidaknya dia harus tahu bahasa ibunya, bahasa bapaknya. Itu melalui pendekatan dengan orang tua. Itu harus masuk di dapur, masuk di Honai, tidur di Honai. Tapi sekarang anak-anak ini kebanyakan pintar pegang alat-alat seperti itu. Ya, teknologi lebih banyak. Mereka fokus ke sana, mengarah ke sana. Maka kehidupan sehari-hari ini padahal budaya itu ada di situ.
Jadi mereka ini terpengaruh dengan itu. HP segala macam ini, berita informasi ini itu yang mereka fokus lari ke sana. Bahkan sekarang ini budaya ini mereka tidak tahu. Saya yakin mereka tidak tahu. Bahasa mama saja, oh mama minta hepere, itu bahasa babena bilang, heji hepere awu. Ini dong tidak bisa jawab. Iya. Anak, termasuk anak babena, anak lembah. Dia tidak bisa jawab. Mama bilang apa, nanti dia akan tanya itu. Ini pengaruhnya karena apa, Bapak? Ya, terima kasih. Ini pengaruhnya di sini kita orang tua punya tugas tanggung jawab. Kita harus bina anak ini sesuai dengan tradisi budaya kita masing-masing. Karena kita belum kasih pemahaman ke anak. Maka anak itu sebatas kita piara dia, besarkan dia. Tetapi hal-hal ini orang-orang tua kadang mereka belum pernah pikir. Saya secara lisan saya biasa lihat khusus untuk di lembah ini. Kadang anak-anak itu kita lepas saja. Jadi kita orang tua punya tanggung jawab, kita harus kasih motivasi kepada anak-anak ini. Anak ini kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga itu seperti begini. Jadi kamu harus menyesuaikan cepat. Ini cara orang tua titip orang jalan seperti ini. Itu yang kita kalau bina mereka itu nanti akan pegang. Ya. Dan mereka nanti akan besok itu mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di kita Papua Pegunungan, terutama di Kabupaten Jaya. Nah, sebagai orang tua atau mungkin juga penerus daripada budaya-budaya yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini, apa yang seharusnya kita lakukan untuk generasi-generasi wilayah Papua Pegunungan ini agar budaya, tradisi itu tetap akan melekat pada generasi-generasi muda kita yang ada saat ini? Baik, itu secara ini harapan kami itu, ini khusus untuk kepada pemerintah, kita minta ini harus sekolah budaya harus ada. Ya. Artinya bahasa daerah. Masing-masing SMP, ini dia punya pendidikan apa itu? Non formal itu bahasa daerah. Muatan lokal. Muatan lokal. Ya. Ini muatan lokal ini kalau boleh itu orang yang paham benar yang harus ada di situ supaya mereka ini jadi pelayan untuk mereka jadi guru bahasa itu. Di Papua Pegunungan harus ada itu. Supaya guru-guru itu juga punya pelajaran itu berikan kepada anak-anak penerus. Itu harapan kami seperti itu. Ya, dari Dewan Kesenian sendiri melihat seperti apa mungkin kalau kita berbicara dengan terkait dengan seni bahwa berkaitan dengan yang namanya lantunan suara, tarian dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Alpius melihat sendiri di wilayah Papua Pegunungan, khususnya mungkin kita di Kabupaten Jaya, apakah masih banyak generasi-generasi muda yang ingin untuk melestarikan seperti tarian atau nyanyian-nyanyian lagu? Karena kita melihat saat ini mungkin untuk lagu-lagu daerah khusus kita di Kabupaten Jaya itu sudah sangat, bahkan mungkin jarang sekali untuk pencipta lagunya. Mungkin Bapak Alpius melihatnya seperti apa? Baik. Terima kasih banyak. Di sini memang itu harapan kami Dewan Kesenian di situ. Artinya keaslian dari lagunya, tarinya, ini yang kami harapkan. Artinya kita punya tugas tanggung jawab Dewan Kesenian itu kita melindungi, melestarikan dan mempromosikan. Oleh sebab itu khusus untuk tari. Untuk tarian itu di daerah ini masing-masing punya ciri khas daerahnya masing-masing. Per kabupaten? Per kabupaten. Ini kami 8 kabupaten ini punya ciri khas masing-masing. Jadi di situ dia harus kita harus mendukung dan mempertahankan. Jadi di sini untuk menyangkut tari itu dia punya materinya itu dia punya ciri khas daerah itu masing-masing, dari lagunya, tarinya, itu gayanya, menari itu dia masing-masing. Bahkan sampai tata busananya. Jadi di sini tidak bisa kita orang Lembah tidak bisa ambil Jaya Barat, Jaya Timur tidak bisa, Jaya Utara, Selatan tidak bisa. Itu dia punya Jaya Selatan dia punya keaslian tarinya seperti begini. Dari gerak sampai lagunya itu memang dia melekat di sana. Tapi itu kita bisa ketahui. Ya, itu bisa. Oh, siap. Itu bisa. Itu tinggal kita kembangkan dia, hidupkan dia kembali. Ini yang nanti akan besok ini bila mana kalau Dewan Kesenian Provinsi sudah ada, berarti tugas tanggung jawab
itu dewan kesenian setiap kabupaten, 8 kabupaten. Di mana yang sudah bentuk dewan kesenian, di mana yang belum bentuk dewan kesenian provinsi kabupaten, ini provinsi dia harus melihat. Ini yang kita harus mengangkat nilai-nilai tradisi, tarian-tarian tradisional yang ada di masing-masing kabupaten. Itu kita angkat. Itu tugas tanggung jawab kepada dewan kesenian yang ada di kabupaten itu. Jadi semua punya harus berperan begitu. Berperan dan dia hidupkan kembali. Dan bukan dewan kesenian saja begitu Bapak ya? Bukan. Seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat yang punya jati diri untuk merasa orang budaya itu, dia nanti akan sendirinya akan mempertahankan itu. Dari lagu daerah sendiri, Bapak mungkin bisa Bapak bisa jelaskan, Pak Alvis mungkin bisa jelaskan lagu-lagu daerah mungkin khusus kita di Kabupaten Jayawijaya. Itu lagu-lagu daerah itu yang seperti apa begitu? Yang dulunya memang. Betul. Terima kasih. Itu saya sebagai pimpinan Dewan Kesenian itu yang kami Dewan Kesenian mengharapkan seperti itu. Artinya keaslian tarinya, lagunya ini. Khusus untuk lagu ini kebanyakan kita pengaruh dari luar. Iya, Pak. Kebanyakan. Tapi keaslian ini kita, adik-adik yang punya bakat hobi ini bukan banyak. Mereka ini punya kreasi bagus, banyak. Mereka sudah siap. Dan mereka siap untuk mau mengangkat lagu-lagu ini, daerah ini. Itu tugas bukan tugas, tapi itu sudah melekat. Dan mereka mau hidupkan dia kembali. Tapi selama ini memang kami Dewan Kesenian ini harapan seperti itu. Tapi di sini kita ini punya harapan itu, adik-adik ini dia punya grup-grup banyak di Wamena ini. Saya musik band saja ada data di Dewan Kesenian 36 grup yang ada di Dewan Kesenian. Itu musik-musik lokal? Ya musik lokal. Bahkan musik modern itu semua dia gabung. Jadi kebanyakan adik-adik ini punya mengarah ke sana. Ya. Tapi keaslian ini dia musik ini dia harus muncul. Jangan musik band itu dengan alat yang ada yang mereka fokus. Tetapi kita Dewan Kesenian mengharapkan bahwa musik-musik akustik itu dia harus masuk di dalamnya. Ya. Artinya musik-musik tradisional itu dia coba paparkan di situ. Setiap grup yang ada di Jayawijaya ini, mereka harus musik-musik asli itu. Bahkan nanti akan lagu-lagu asli itu dia sendirinya akan muncul di situ. Dan sekarang ini banyak adik-adik yang punya kreasi. Kami Dewan Kesenian sangat mendukung sekali. Banyak. Adik-adik sudah siap semua itu. Siap, Pak. Ya. Kita berbicara tentang seni dan budaya itu adalah suatu hal yang melekat dan tidak dapat dipisahkan begitu, Pak Alpius. Benar. Dan sekarang di saat-saat ini mungkin kita generasi-generasi yang ada ini juga belum paham dan ingin mengetahui begitu, Pak Alpius. Ya. Terutama mungkin lagu WCC di setiap acara apapun itu yang namanya lagu-lagu WCC yang mungkin agak apa ya? Dia punya beat itu lebih kencang dan mungkin untuk ketradisionalnya itu sudah kurang begitu. Dari Dewan Kesenian sendiri melihatnya dari segi lagu WCC yang ada saat ini diputar di setiap acara itu seperti apa? Baik, jadi kita lihat sekarang itu adik-adik terpengaruh dengan musik dunia modern. Ya. Jadi di sini WCC ini sudah di mana-mana semua generasi bahkan orang-orang tua ini sudah mengarah lari ke sana. Dan sekarang kita punya lagu keaslian daerah ini kita disisihkan begitu. Jadi kami Dewan Kesenian mengharapkan bahwa untuk mengangkat, mempertahankan. Ini dulunya orang-orang tua masih pegang itu lagu WCC ini dia pesek itu dia main gitar itu pakai tali-tali 16 apa, tapi dia langsung keluar dari suara hati mereka masing-masing pesek. Itu di mana ada acara-acara mungkin acara perkawinan apa ini itu ada orang-orang yang sekelompok yang dia bawa musik itu. Jadi di sini sudah keaslian itu dia sekarang sudah anak-anak sudah tidak mau pakai. Sekarang fokus ke ini apa yang gampang musik modern ini.
Tapi dari segi gerakan begitu? Ya, dari segi gerakannya itu sekarang itu anak-anak bikin itu dia lebih dari itu. Tapi dulunya itu dia gerakan dengan melalui pesek, itu dia bikin goyang satu, itu masing-masing orang. Dia bikin dia punya gaya masing-masing. Jadi di sini tarian yang tadi kita sudah sampaikan bahwa WCC. Oke, Gerakan sama. Gerakan sama. Dia sih itu memang dia modernisasi. Tapi keaslian itu tarian Isilum. Isilum itu antara kali Balim ini itu laki-laki dia berdiri di kali sebelah, perempuan berdiri di kali sebelah sini. Ini yang nanti akan mereka baku berlawanan lagu. Iya, iya. Untuk nanti akan mereka di sini angkat lagu, perempuan di sana dengan dia bikin gaya gerakan dengan ini. Itu berarti itulah perkenalan antara muda-mudi lewat lagu Di sini. Isilum. Oh, Itu Isilum. dulu Ya. Isilum. Jadi mereka laki-laki pergi jemput yang perahu, datang, mereka berdansa sama-sama. Dari situlah nanti mereka perkenalan antara Wita dengan ini perempuan Wita, ini laki-laki Waya. Waya. Itulah perkenalan mereka lewat lagu itu sampai yang sekarang ada. Tapi kita lihat sekarang itu sudah tidak terlihat. Sudah tidak terlihat, betul. Tidak terlihat. Karena di sini anak-anak terpengaruh. Terpengaruh dengan musik-musik dari luar. Termasuk WCC, itu kolaborasi dia. Iya, iya. Keasliannya, gerakannya, adik-adik tahu. Tapi dia punya aksennya itu yang adik-adik mereka bikin cepat itu sudah. Artinya kolaborasi antara tradisional dengan yang modern. Modern termasuk WCC ini modern. Kami Dewan Kesenian menilai seperti itu. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Kalau saat ini Bapak Albis melihat sendiri sebagai Ketua Dewan Kesenian dari segi WCC dan gerakan dari lantunan musiknya itu Bapak melihatnya seperti apa? Ya, Bapak memang berapresiasi, itu sudah menjatuh betul. Iya. Tetapi harapan kita itu adik-adik yang punya bakat hobi seni ini nanti dia akan merasakan. Dia pada saat tampilnya ini itu dia akan lihat di situ. Keaslian itu nanti dia akan tidak berfungsi lagi, dia masuk di dalam itu. Tapi dia nanti akan mengarah ke kreasi itu. Musisi itu termasuk kreasi. Jadi kolaborasi dia dari lagunya sampai geraknya itu orang buat dalam bentuk apa, orang bilang aster lah apa itu. Anak-anak kecil dia banting di depan itu semua pemuda-pemuda bahkan orang tua nanti dia akan sama semua ke sana. Ini hal ini kan dia adik-adik dia sudah melihat gaya-gaya ini dari luar, berarti dia juga mau mengembangkan seperti itu. Jadi kita tinggal angkat mereka, tetapi kita harapkan itu gerakan-gerakan asli itu dia harus adik-adik mempertahankan. Lewat WCC berarti dia dari lagunya, geraknya itu kita adik-adik harus mereka pelajari bagian itu juga supaya gerakan keaslian itu jangan sampai dia hilang. Nah, dari Dewan Kesenian sendiri mungkin dengan berbagai hal-hal yang mungkin sudah mengiris budaya-budaya kita sehingga hilang mungkin dari sisi lagu, dari sisi tarian dan lain sebagainya. Nah, ke depan ini dari Dewan Kesenian sendiri bagaimana untuk kembali memberikan semangat kepada generasi muda kita agar budaya kita yang ada atau budaya kita yang sudah hilang ini dikembalikan lagi begitu. Nilai-nilai tradisi ini dia harus mempertahankan. Jangan sampai tradisi ini nanti akan semakin lama hilang. Yeah. Baru nanti akan mempertahankan ini siapa. Disitulah nanti kami akan budaya ini nanti akan semakin lama akan hilang. Oleh sebab itu kami punya tugas tanggung jawab untuk Dewan Kesenian. Kita harus menjaga, melindungi dan melestarikan. Bahkan kita nanti akan mempromosikan setelah adik-adik ini. Ilmu ini tidak bisa kita main-main, tidak ada. Itu dari dulu sampai sekarang kita masih melekat. Dan saya sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Jaya dipercayakan untuk menjaga, melindungi, melestarikan nilai-nilai budaya kita orang gunung, terutama di Kabupaten Jaya, mempertahankan dengan keaslian.
Nah, ke depan ini Bapak Alpius akan buat seperti apa untuk melestarikan budaya ini, terutama bagi generasi-generasi Ya. kita yang ada saat ini? Ini yang jelas kita punya tugas tanggung jawab ini, kita harus sosialisasi. Ya. Sosialisasi, dan kita harus buat pelatihan-pelatihan kepada grup-grup yang ada di Wamena. Harus punya wadah lah. Wadah. Dan di sini grup-grup yang sudah ada itu, kita Dewan Kesenian punya data. Jadi di sini bila mana kalau Dewan Kesenian punya dana, kita harus buat pelatihan supaya adik-adik ini kita harus buat kasih pemahaman di situ. Dan grup-grup, terutama yang grup-grup yang sudah terdaftar di dalam Dewan Kesenian. Ini nanti kita punya harapan seperti itu, supaya dari grup itu nanti dia akan bagi kepada dorang punya anak-anak yang sementara dorang sekolah ini, itu nanti akan dia ada di situ. Jadi selama ini yang namanya sosialisasi dan pembinaan-pembinaan itu belum ada ya begitu? Belum ada. Saya ditunjuk dari Dewan Kesenian dari 2016. Sudah musda. Dari 2016 sampai saat ini saya mulai jalan tugas tanggung jawab dari 2022. 2022, kemarin 2023. Baru 1 tahun saya melangkah. 2 tahun. 2 tahun saya melangkah. Jadi di sini kami Dewan Kesenian, pemerintah daerah juga harus mendukung kami. Dalam arti finansial. Kita punya Dewan Kesenian, punya anggaran rumah tangga Dewan Kesenian, memberikan kepada kami punya tugas untuk kita melayani. Jadi disitulah tugas kita Dewan Kesenian, ya kita punya tugas tanggung jawab ini kepada kita harus bina kepada grup-grup yang ada di Kabupaten Jayapura. Bahkan bila mana Dewan Kesenian Provinsi sudah ada, itu punya tugas tanggung jawab untuk dia melayani 8 kabupaten. Jadi di sini generasi-generasi penerus ini kita harus hidupkan mereka, untuk mereka juga harus mempertahankan keaslian daerah gunung ini. Itu dorang punya, kita punya ciri khas daerahnya itu masing-masing. Jadi dari suku ini, suku itu, banyak suku yang ada di sini, itu dia harus mempertahankan itu keaslian itu. Mungkin khusus untuk kita Jawijaya, Pak Alpius, kita bisa mengetahui ini adalah ciri khas budaya kita khususnya di Kabupaten Jawijaya itu seperti apa begitu. Nanti kita bisa dinilainya itu seperti apa? Betul. Itu kita bisa menilai itu dari gaya. Iya. Dari gaya, omong, itu pertama bahasa, Iya. dialognya. Saya lembah khusus untuk Wio, itu dialognya itu beda dengan teman-teman dari Kurulu. Saya di lembah ini, saya sampaikan kepada orang itu nayak, itu kalau laki-laki. Perempuan saya sampaikan nero, plauk, itu. Tapi kalau saya dari Wio di sini lari ke Kurulu, Wosi, ke sana, distrik ke sana, nanti dari sana mereka begitu mau sambut narak. Nayak dengan narak. Itu dialognya. Sama dengan gaya menarinya, tarinya, itu dia punya gaya itu masing-masing. Ciri khasnya itu nanti dia akan muncul sendiri. Cara goyangnya, terus cara lagunya, itu adegan per adegan itu nanti dia akan muncul kelihatan sendirinya di situ. Keaslian itu dia muncul pelan. Terus teman-teman dari Kurulu, Wosi ke sana, dia punya gaya lagunya itu nanti akan dia punya gaya juga lain. Itu dia masih melekat dengan dia punya ciri khas daerahnya, itu dia masing-masing mempertahankan. Sampai sekarang masih ada. Yang sementara ini kami lihat. Siap, ya. Bapak. Yang paling sering saya lihat Bapak dari segi kita bertemu orang lah begitu. Ya. Misalkan mungkin salaman, kaunak kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah ya. Kayak gitu. Kaunak, nare, kaunak itu ya itu saudara-saudara dari Jawa Barat. Ya. Terus nare itu saudara-saudara dari Jawa Timur.
itu masing-masing dia punya bahasa daerahnya itu masing-masing. Jadi yang kita orang Wamena mau jawab, yang bisa jawab, tapi yang nanti akan yang tidak bisa jawab, nagora, wah itu saja. Ya. Saya ingin contohkan pemirsa, biasanya kita salaman, wah, begini ya, ya. Bapak. Ya. Itu artinya seperti apa, Bapak? Kalau begini dia tangan bunyi ini saya di lembah di sini tidak ada. Oh iya. Ya, jadi saya pegang tangan. Wah, naura. Itu setelah sambut langsung saya lepas. Tapi kalau yang bunyi ini nanti akan saudara-saudara di Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi itu salam benar itu kepada keluarga atau pejabat. Wah, naura itu sama. Saya lembah naura itu lepas saja. Tapi kalau saudara-saudara Jawa Barat nanti akan pegang tangan langsung bunyi. Itu tamu terhormat begitu. Dia hormat dengan hati. Oh, ya. Kehadiran toko-toko gereja, terus toko pemerintah datang. Oke, orang punya daerah atau mereka ketemu di mana itu sambut salam mereka dengan hati. Jadi harus bunyi. Ya, dengan hati langsung pegang tangan. Napulua, wah. Pak, itu dia tarik, dia akan bunyi. Itu dia secara dia terima dengan hati tamu itu. Itu saya lihat seperti itu. Tapi semuanya itu dilakukan di wilayah Papua Pegunungan? Ya, Papua Pegunungan yang jelas itu kita gaya salaman ini masing-masing daerah mungkin ada. Jadi itu kalau tangan bunyi ini kami saudara-saudara dari Jawa Barat. Terutama Kabupaten Lanijaya, Tolikara. Dia mengarah ke sana. Tapi kalau Jalimo cara salam juga saya lihat tidak pernah bunyi tangan, tapi cuma salam seperti biasa. Seperti biasanya kita bertemu dengan biasa begitu. Betul, ya. Salam biasa. Nah mungkin ini yang mungkin generasi muda sekarang tidak tahu. Mungkin kebanyakan sekarang kita ketemu dengan generasi muda, mungkin dengan teman-teman sekolah atau dan lain sebagainya, memang kita masih biasa menggunakan salam dengan kasih bunyi tangan. Tapi mungkin kita tidak tahu ini artinya maksud apa dan maksudnya apa begitu, Bapak. Itu artinya ya di situ adik-adik ya sudah kebanyakan salaman, tapi ada yang punya maksud tertentu ada. Terus dia mungkin sebatas salaman, dia main-main kasih bunyi, tetapi itu ada yang menilai bahwa adik-adik ini dia kalau mau sambut dengan dia punya teman akrab, mereka itu dia nanti pegang tangan tuh kasih bunyi. Itu anggaplah teman dekat. Tapi budaya salaman yang seperti ini sudah ada dari dulu, Bapak. Itu saya di sini lihat ya, di situ memang dari dulu dari moyang untuk saudara-saudara bagian barat memang dorang punya cara salaman keasliannya itu sampai yang ada sekarang. Siap. Ya. Bapak, kita sudah berbicara tentang lagu, budaya, seni, tari, dan budaya-budaya keseharian kita. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit terkait dengan busana atau pakaian kita khususnya di wilayah Papua Pegunungan atau di wilayah Lembah ini. Seperti seharusnya kalau kita menampilkan budaya di Lembah Baliem ini, seharusnya seperti apa sih, Bapak? Baik. Terima kasih untuk menyangkut budaya busana ini memang busana ini tidak bisa kita karang-karang untuk modifikasi. Iya. Nah ini yang terjadi saat ini, Bapak. Yang saat ini kami lihat ini banyak yang modifikasi dan keaslian ini semakin lama dia tidak ada. Dan di sini kita lihat fashion show. Saya sebagai pimpinan Dewan Kesenian, saya lihat fashion show dia bikin busana ini, dia buat modifikasi. Jadi di sini ini khusus untuk kita Kabupaten Jaya ini kekayaan. Ini kekayaan emas yang ada di Lembah ini. Dan tidak dimiliki oleh itu tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah dari dulu sampai sekarang melekat. Yesus itu Yesus itu tuh noken itu saya lahir
isi dalam noken. Saya mati nanti saya punya umum nanti kasih noken. Jadi itu noken itu busana itu keaslian. Jadi di sini masing-masing suku kalian ini punya keaslian. Yang mana saya Dewan Kesenian ada di situ, saya lihat seperti itu. Tapi saya sudah melekat dengan adat, jadi saya tahu. Itu barang ini tidak bisa kita main-main, tidak ada. Ini kita tidak bisa memperkosa. Jadi sekarang kami Dewan Kesenian harap, mohon, noken, busana-busana keaslian ini seperti noken, sali, itu pakaian, sali ini pakaian tradisional. Berupa rok begitu, Ya, yang berupa rok, celana, segala macam itu, dulunya itu, ini sali ini sudah. Sali ini menjadi dorong punya pakaian. Kalau noken ini Bapak? Noken itu khusus untuk putri itu nanti dia akan pegang. Itu gunanya untuk dia pergi berkebun. Dia punya tugas harus isi dalam noken. Yang dia hasil kebun bawa pulang itu isi dalam noken baru bawa pulang ke rumah. Tapi buktinya saat ini Pak Alpius kita melihat bahwa sudah banyak dengan mungkin perkembangan zaman dan juga perkembangan era-era modern yang masuk di wilayah kita. Ada noken yang dibuat seperti baju dan lain sebagainya. Ya, itu memang modifikasi ini. Iya. Modifikasi. Jadi tapi itu diperbolehkan Bapak? Jadi ya itu silakan, tetapi alam juga dia ada menangis. Aduh, ini kenapa saya punya noken ini dipotong, digunting, baru dijadikan seperti ini. Alam juga ada lihat. Jadi kalau boleh itu ya noken itu dia namanya putri, ya dia pikul-pikul. Dan untuk mau pele buat dia punya khusus untuk putri dia mau pakai, mau pele dada, silakan tutup dengan noken itu. Tapi sekarang kan banyak modifikasi. Iya. Modifikasi, jadi khusus kita lihat ya di fashion show ya, adik-adik yang punya minat ke sana itu ya dia bikin noken itu, dia bikin serong potong turun begini, tidak ada. Di sini tidak ada memang itu. Tapi ini modifikasi, jadi silakan saja, tetapi kami Dewan Kesenian masih mempertahankan dengan keaslian itu. Keaslian. Ya. Jadi masih banyak juga orang yang mempertahankan keasliannya, namun dengan perkembangan zaman saat ini juga banyak yang membuat busana ke era-era ya, pengembangan modern. Ya. Ya, pengembangan itu. Tapi itu tidak masalah. Tidak masalah, silakan buat, tetapi keaslian ini yang jelas dia harus ada. Jadi generasi penerus ini jangan terlalu mengarah ke modern, tetapi coba mengarah kepada keaslian kembali. Cara buat nokennya ini bukan semudah itu, tidak. Tapi ini dorang kasihan nenek-nenek ini, dorang pungut kulit-kulit kayu baru, dorang rendam ini itu baru jadi bentuk noken itu. Ini dorang anyam. Tapi apakah itu masih layak disebut noken ketika kita sudah pakai menjadi sebuah pakaian begitu, Bapak? Ya, itu saya pikir belum layak, karena yang layak itu keaslian ini. Ya, artinya bahwa kita melihat biasa noken ya kita beranggapan atau yang berada di angan kita yang namanya noken adalah tempat untuk menaruh hasil-hasil kebun dan lain sebagainya begitu ya. Itu noken itu emas, kekayaan. Noken wam ini tidak bisa dia pisah. Dua ini. Yesus itu tuh batu-batu yang itu khusus untuk mas kawin punya, apa semua ada di dalamnya. Noken ini. Bahkan kita manusia juga isi dalam noken, bukan isi dalam kain, tidak. Isi dalam noken. Baru nenek pikul bawah. Sampai anak itu dia besar isi dalam noken, baru sekarang pejabat yang banyak di Papua pegunungan ini itu semua isi dalam noken, bukan isi dalam ini, tidak. Jadi noken ini tolak ukur hidup kita. Tidak bisa kita lepas keaslian itu, lepas tidak bisa. Jadi keaslian itu masih melekat. Dan modifikasi silakan saja, mau buat silakan. Tapi jangan hilangkan nilai-nilai keasliannya, begitu. Keasliannya masih melekat. Sama dengan koteka begitu ya, koteka. Pak. Itu pakaian itu untuk laki-laki kan ya, dia punya busana itu koteka. Untuk perempuan sali yang tadi saya bilang. Iya. Pakaian ganti sali. Sampai sekarang. Tapi sampai sekarang mungkin di pinggiran di sana itu yang mungkin mereka ada pakai. Dan dalam kota jarang saya lihat
orang pakai sali, tapi ada event di mana, ada kegiatan di mana, itu baru nanti dia akan muncul. Seperti dalam festival Festival budaya. Babalim, Ya. ya itu nanti dia akan muncul masing-masing. Dia punya dari distrik itu dia akan tampilkan masuk dia punya busana masing-masing yang selama ini kita lihat. Ya, dengan perkembangan zaman saat ini mungkin sudah banyak generasi-generasi muda kita, terutama mungkin bagi kaum laki-laki lah, misalkan kita lihat sudah banyak yang mungkin merasa malu menggunakan noken sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Ya. Nah, menjadi pertanyaan juga bahwa nantinya ketika festival budaya Lembah Balim ini nantinya ke depan, berapa puluh tahun ke depan dengan generasi yang ada saat ini, apakah tidak akan menghilangkan begitu marwah dari festival Lembah Balim yang kita lihat ada orang pakai koteka, ada orang pakai sali begitu. Ya baik, di situ memang festival ini itu ikon terbesar di Papua Pegunungan, dan di situ memang sebelum Papua Pegunungan kami masih ada di Papua, provinsi Papua, memang ini kegiatan nasional, kegiatan rutin. Jadi di sini dia nanti akan muncul itu festival ini, festival tradisional, festival budaya orang gunung. Maka di sini nanti dia muncul di situ sudah. Pakaian ini nanti dari holimnya, nokennya itu dia nanti akan muncul di situ. Ya, saat ini kita lihat Pak Alpius masih banyak lah. Misalkan kita saksikan festival Lembah Balim masih ada yang pakai koteka, sali dengan tidak mengurangi makna dari busana itu. Namun menjadi pertanyaan nanti 30 tahun ke depan, apakah itu akan masih kita lihat begitu dalam festival dengan generasi yang ada saat ini yang mungkin sudah merasa malu lah misalkan untuk memakai koteka dan sali dan lain sebagainya. Itu juga saya masih ragu, dalam arti itu pribadi saya, artinya ini nanti akan hilang ke atau masih menindaklanjuti ke. Ini juga kita harus sekarang ini harus punya tugas tanggung jawab memberikan pengalaman ini kepada anak-anak kita, generasi kita, supaya dia mempertahankan dengan nilai-nilai keaslian yang mana tadi saya sudah sampaikan itu, dan supaya event-event besar ini, karena ini kita sekarang sudah jadi provinsi sendiri, jadi ini pos yang jelas festival Lembah Balim ini dia nanti akan punya perkembangan ke depan ini, dia tetap akan mempertahankan itu. Dan itu kita harapkan 30 tahun ke depan ini festival ini keaslian ini dia masih melekat. Jadi yang kita merasa memiliki budaya ini, kita mempertahankan itu, supaya 30 tahun ini generasi penerus ini dia harus mempertahankan itu keaslian itu. Jangan sampai dia putus. Maka sekarang Dewan Kesenian punya tugas tanggung jawab itu, yang mana tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti akan kita punya tugas untuk kita harus melaksanakan pembinaan, supaya hal-hal ini juga kita nanti akan grup-grup peminat-peminat, pemerhati budaya, terus pembina budaya, seni budaya ini kita harus duduk bicarakan hal ini, supaya kita punya tugas tanggung jawab untuk anak-anak ini. Mereka dia akan bawa keluar ke setiap distrik, kabupaten, itu mereka mempertahankan itu nilai ini. Artinya bahwa generasi penerus itu dia masih dia tahu. Bukan hanya keluar di wilayah Papua Pegunungan begitu ya, keluar dari tanah Papua, mungkin menempuh pendidikan di luar Papua. Itu kita penting sekali. Kita perlu kasih Dewan Kesenian punya harapan itu, kita anak-anak gunung dia harus sekolah sini. Misalkan kayak ISBI begitu ya? ISBI begitu, macam di Tanah Papua. ISBI Tanah Papua di Waena, Jayapura. Itu kami Dewan Kesenian punya tugas tanggung jawab, harus anak, terutama anak Wamena dan anak Papua Pegunungan ini, jangan kita sekolah-sekolah umum ini itu, tetapi sekolah-sekolah seni ini harus ada. Supaya mereka itu ambil ilmu, nanti akan bawa pulang, tarafkan kepada datang ke daerah, nanti akan dia tarafkan itu.
Mungkin ini juga menjadi tugas pemerintah begitu ya. Seperti beasiswa itu harus juga diakomodir untuk bisa masuk. Sangat. ISBI begitu ISBI, ya. ya. Itu pemerintah kami harapkan supaya pemerintah tolong memperhatikan generasi-generasi ini. Mereka kalau ISBI itu saya anak Wamena belum pernah dengar anak Wamena ada di situ. Ya. Iya. Di ISBI. Di ISBI. Itu kebanyakan teman-teman dari pesisir. Kita dari gunung itu mungkin beberapa saja yang saya ada sempat waktu ada ketemu dengan mereka. Dan di situ ya adik-adik generasi penerus ini kalau boleh itu coba ambil sekolah-sekolah sini. Sini itu orang sederhana. Ya. Sini orang yang berada tidak. Orang sini itu dia orang sederhana, dia kerja dengan hati. Dia bukan berpolitik seni, tidak. Itu tidak. Dia seni itu dia mau belajar apa itu dia sederhana, santai. Tapi kreativitas Tuhan kasih itu dia masih melekat, jadi dia nanti akan bawa ilmu itu. Jadi kita patut beri apresiasi juga generasi-generasi Papua yang mungkin lulus dari sekolah-sekolah kesenian yang masih mengembangkan seni itu di tanah Papua, begitu ya. Siap. Mungkin kita bisa melihat saat ini di wilayah-wilayah Papua Induk itu banyak generasi-generasi yang menempuh pendidikan di institusi kesenian, begitu. Itu yang perlu kita apresiasi, begitu. Baik. Bapak izin, terakhir mungkin ke depannya dari Dewan Kesenian sendiri melihat budaya kita yang mungkin sudah mulai luntur, pelestariannya yang mungkin kurang untuk generasi-generasi muda. Nah, dari segi pelestarian saja sudah kurang, bagaimana dengan melestarikan budaya itu sendiri? Ke depan ini dari Dewan Kesenian sendiri akan melakukan apa untuk mempertahankan budaya-budaya kita yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini? Baik. Kami Dewan Kesenian untuk mau mempertahankan budaya-budaya yang ada di Papua ini, budaya ini semakin lama kita disisihkan. Jadi kami harapkan kepada pemerintah daerah, bahkan pemerintah provinsi, kami mohon untuk membangun perkampungan tradisional ini yang ada di Kabupaten Jawija, bahkan di 7 kabupaten. Ini dia budaya itu masih ada, perkampungan itu ada. Perkampungan tidak ada, budaya nanti akan semakin lama dia akan hilang sendiri. Maka kami Dewan Kesenian mohon kepada pemerintah untuk pemerintah coba melihat, terutama kita punya yang mulia MRP yang ada di Wamena nanti akan melihat masing-masing kabupaten itu, utusan masing-masing daerah sudah masuk MRP di Provinsi Papua Pegunungan. Melestarikan, melindungi, menjaga nilai-nilai ini bukan semudah itu. Itu kita kalau kita lepas seperti begitu, berarti sudah kehidupan kita ini tidak bahagia. Bahkan daerah kita mau membangun Papua Pegunungan besar ini keluar dari Honai. Keluar dari Honai. Honai itu kalau bagus, itu pembangunannya nanti dia akan mengarah bagus. Itu kunci semua WNI ada di dalam Honai itu. Maka di sini kita Dewan Kesenian mengharapkan supaya budaya ini kita tetap mempertahankan. Dan saya kemarin sudah sampaikan kepada Pak PJ Gubernur bahwa Bapak saya sebagai anak ahli waris di lembah ini, di Wio, di Wesaput kemarin saya sampaikan, Bapak saya minta tolong untuk kita siap untuk menjaga, melindungi, melestarikan budaya-budaya, tradisi, tatanan hidup kita. Maka Bapak saya minta tolong untuk Dewan Kesenian Provinsi Papua Pegunungan, kami minta untuk segera buat musyawarah daerah untuk Dewan Kesenian Provinsi Papua supaya kita mempertahankan apa yang tadi kita bicara ini lewat wadah ini, nanti kita akan mempertahankan itu. Ya, terima kasih. Ya Pak Albius, tadi
kita sudah kurang lebih bicara lebih dalam terkait budaya di wilayah Papua Pegunungan ini. Nah, mungkin Bapak Alpius, kita jangan terlalu serius terus nih, Pak. Alpius, saya ingin mungkin pendengar ingin tahu dari Sanggar Seni Balim Putra ini dari kapan dibentuk ini, Pak? Baik, terima kasih. Ini Sanggar Seni Balim Putra ini dari tahun 85. 85 itu saya punya kakak-kakak mereka masih pegang dengan pertama di JBJ ini orang belum kenal tari-tarian ini dari tradisional ke kreasi ini. Ini sudah ada. Ini sudah. Tapi ini belum. Saya itu dari Wesaput. Dari Wesaput itu di bawah pimpinan oleh Bapak Stef Martin Rewang. Itu guru saya. Bapak Amos Ramandai, Bapak John Nerari, Bapak Warikar, itu guru-guru budaya yang dulu mereka masuk di daerah ini. Dan dari situ baru saya ambil ilmu dari Bapak Doran. Mereka kasih, saya masih kecil, saya ikut-ikut menari. Ikut menari ini itu sampai saya tahun 98 saya sudah bentuk Sanggar Balim Putra ini kembali, dia kembali 89 yang sampai yang saat sekarang ada ini. Ya, pendengar dan pemirsa RRI.net, Sanggar Seni Balim Putra ini ada di distrik Woma, Kampung Wesama, Kabupaten Jayabijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang juga merupakan milik dari Bapak Alpius Lagoan, ya, Bapak Alpius Lagoan memiliki Sanggar Seni Balim Putra ini. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu penasaran, ini bisa berkunjung ke Woma di distrik Woma, Kabupaten Jayabijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dan juga pendengar dan pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada, tadi kita sudah berbicara banyak terkait dengan budaya, tradisi yang harus kita lestarikan di wilayah Papua Pegunungan. Menjadi pekerjaan rumah juga bagi kita generasi-generasi yang ada, dan bahkan generasi-generasi asli wilayah Balim ini, terkhususnya di wilayah Papua Pegunungan, untuk terus menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di wilayah Papua Pegunungan, sehingga 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, budaya yang ada saat ini atau yang ada dahulunya itu masih bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Saya Lianus Lebang undur pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Nayak. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI.net.